Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi di channel Radar Manhwa. Kali ini Mimin akan melanjutkan sebuah komik yang berjudul Sang Legenda Iblis Kehancuran Pengacau Surga. Dan apabila kalian masih bingung dengan alur ceritanya, kalian bisa cek deskripsi atau langsung saja menuju playlist yang ada di halaman channel ini untuk memulainya dari part 1. Tanpa basa-basi lebih jauh, mari kita masuk di part 26. Cerita dimulai dengan paniknya Goh-chan berkata, "Wahai tuan muda, tolong kembalikan aku seperti yang dulu. Aku tidak ingin menjalani kehidupan di dalam tubuh orang lain, apalagi di dalam tubuh seorang wanita." Jeong pun berkata, "Jika kau tidak menginginkannya, maka nyawamu akan menghilang. Dan juga meskipun kau telah keluar dari tubuh wanita itu, tetap saja kalau dia sudah mati." Terlihat Goh-chan semakin pusing. Ia bergumam, apa yang dikatakan oleh iblis itu memanglah benar kalau ketua sekte telah mati. Dan dia akan diincar oleh orang-orang dari sekte pembunuh bayaran apabila mereka mengetahui kalau ketua sekte sudah mati. Namun Goh-chan langsung terdiam ketika seseorang yang tidak pernah ia lihat sebelumnya telah berbicara kepadanya. Dengan tatapan mata yang tajam, Azur berkata, "Seharusnya kau bersyukur telah mendapatkan tubuh itu. Bahkan aku yang telah hidup selama ratusan tahun sama sekali tidak bisa memiliki tubuh itu." Melihat Azur, Goh-chan berpikir, "Aku tidak tahu siapa dia, tetapi aku bisa merasakan kalau dia adalah seorang monster yang tidak bisa ia bayangkan sebelumnya. Aku hampir bisa melihat sebuah gambaran darah di mana-mana, tembok yang runtuh, dan bahkan tanah yang terbelah. Kemudian dilihat dari sudut pandang manapun, monster ini bukanlah sekedar roh pendendam biasa. Aku pikir semuanya akan berubah setelah kematian, tetapi ternyata tidak. Bahkan setelah kematian masih ada yang namanya kesenjangan kekuatan di dalam dunia kematian. Dan ini sama sekali tidak ada bedanya ketika aku masih hidup. Kami memiliki perbedaan sebuah status dan juga kekuatan yang begitu luas, sampai-sampai dia mampu menciptakan lautan darah." Kemudian Goh-chan melemparkan pandangannya kepada Jeong. Ia berpikir, siapa sebenarnya iblis ini sampai-sampai ia memiliki seorang monster yang selalu saja menempel kepadanya. Azur pun berkata, "Apa yang kau pikirkan? Apakah kau tidak menyukai tubuh itu? Seharusnya kau bersyukur karena kau sudah memiliki sebuah wadah agar jiwamu benar-benar tidak menghilang." Saat mendengar Goh-chan yang mengatakan kalau dia tidak ingin menjadi seorang wanita, Azur pun begitu kesal. Ia berkata, "Kau masih saja berpikir layaknya manusia. Seharusnya kau merasa senang karena kau sudah berpindah dari tubuh yang lemah kepada tubuh yang sudah mencapai level puncak." Pada sisi yang lain, Jeong berkata, "Akan lebih baik kalau kita langsung saja memeriksanya." Di saat itu, Goh-chan melihat bahwa salah satu dari kaki Jeong telah melayang tepat di samping kepalanya. Seketika itu juga, Goh-chan langsung melompat ke belakang untuk menghindari serangan dadakan itu, meskipun yang ia rasakan kalau ia sama sekali tidak menggerakkan tubuh itu. Sambil tertawa, Jeong berkata, "Lihatlah, jika kau masih menggunakan tubuh aslimu, sudah pasti kau tidak akan bisa menghindari serangan dadakan itu. Jadi saat ini kau telah berubah menjadi lebih kuat daripada yang sebelumnya." Terlihat Goh-chan begitu puas. Ia berpikir, jika diperhatikan kalau ini bukanlah gerakanku, karena gerakan ini hanya bisa dilakukan oleh seorang master bela diri yang berada di level puncak. Namun Goh-chan terlihat malu saat mendengar Azur yang berkata, "Apakah kau merasa puas setelah mendapatkan tubuh itu? Selain mendapatkan tubuh yang bagus, kau juga mendapatkan seni bela diri level puncak." Saat mendengar Goh-chan yang mengatakan kalau dia tetap saja seorang laki-laki, Azur berkata, "Bukankah akan bagus jika kau berada di tubuh wanita itu? Apakah kau tidak ingin untuk melakukan hal yang mantap terhadap tubuh itu?" Jeong pun berkata, "Untuk sementara waktu bertahanlah dengan tubuh itu. Dan jika ada kesempatan, aku akan memindahkanmu ke tubuh laki-laki yang sesuai dengan kehendakmu." Dari arah luar terdengar suara langkah kaki yang berlari menuju kamar Jeong dengan cara yang tergesa-gesa. Lalu orang itu langsung mengetuk pintu kamar Jeong sembari berkata, "Wahai tuan muda, apakah Anda berada di dalam kamar? Saya adalah seorang penjaga dari Manor Dalam." Saat Jeong membuka pintu kamarnya, orang itu langsung berbicara kepada Jeong tanpa memberikan salam penghormatan kepadanya. Orang itu mengatakan bahwa dia telah membawa sebuah kabar yang sangat bagus.
Jeong pun bertanya kabar bagus apa yang dibawa oleh penjaga itu. Penjaga itu mengatakan bahwa sang pemimpin keluarga Mok telah terbangun dari koma panjangnya. Sontak mereka semua sangatlah terkejut karena mereka tahu bahwa sang pemimpin tidak kerasukan sebuah roh jahat. Akan tetapi dia telah sekarat karena percobaan pembunuhan dari seorang dukun. Di tempat yang berbeda, terlihat seorang dukun yang diutus oleh Paviliam roh jahat untuk membalaskan kematian Suho telah berdiri di atas tebing yang tidak jauh dari kediaman keluarga Mok. Dia adalah salah satu dari 3 master dukun terkuat yang dimiliki oleh Paviliam roh jahat. Kemudian setelah melihat segala situasi yang ada di dalam wilayah keluarga Mok yang melalui lubang jarinya, ia pun bergumam. Jadi itu adalah ruang pengobatan yang aku lihat di dalam ingatan Suho, tempat di mana bajingan Mok Yongwon yang sangat berani melawan Paviliam roh jahat. Akan tetapi hal ini bukanlah sebuah tugas yang sembarangan karena tempat ini telah didominasi oleh seorang roh pendendam yang berada di level tinggi dan dapat dikatakan kalau kabut merah ini sebagai batas wilayahnya. Awalnya aku hanya berencana untuk mengawasi tempat ini terlebih dahulu, namun aku tidak menyangka kalau aku akan melihat hal yang seperti ini. Kabut merah yang dipancarkan oleh roh pendendam level tinggi memiliki sebuah sifat yang seperti sebuah penghalang. Jadi aku akan langsung ketahuan oleh roh itu jika aku memasuki wilayahnya. Namun ia memusatkan pandangannya kepada sebuah tempat karena ia telah melihat beberapa orang yang berkumpul di depan pintu gerbang. Di matanya ia melihat seorang pemuda mabuk yang berjalan dan juga ditemani oleh 2 orang wanita yang tampaknya mereka adalah para pelacur pemuda mabuk itu. Ia pun mencoba untuk mencari tahu siapa sebenarnya lelaki mabuk itu dan juga mendengarkan apa yang mereka bicarakan. Di sana ia mendengar bahwa lelaki mabuk itu adalah putra pertama yang bernama Mok Yongho. Namun yang membuatnya menjadi terkejut adalah karena ia telah mendengar bahwa semua tuan muda telah berkumpul. Hal itu disebabkan sang pemimpin telah sadarkan diri. Mendengar kabar itu, ia pun bergumam, ini adalah kesempatanku untuk membunuh bajingan itu. Putra ketiga harus pergi menemui sang pemimpin karena sang pemimpin telah sadarkan diri. Jadi aku akan bisa memisahkannya dari roh pendendam itu dengan menggunakan silumanku. Dengan cara yang seperti itu, aku akan bisa membunuh Mok Yongwon ketika roh pendendam itu telah sibuk dengan mengurus silumanku. Jadi aku bisa memastikan kalau malam ini adalah hari terakhirnya untuk bisa menghirup udara segar. Pada sisi yang lain, terlihat Jeong yang hanya terdiam. Ia sama sekali tidak mengucapkan sepatah kata pun setelah mendengar bahwa sang pemimpin telah sadarkan diri. Namun Jeong langsung tersadar ketika penjaga itu yang memanggilnya berkali-kali. Jeong pun langsung tertawa sembari mengatakan kalau dia hanya melamun karena dia begitu terkejut saat mendengar kabar yang sangat mengembirakan itu. Tetapi di dalam hatinya Jeong berkata, situasi ini sangatlah gawat. Awalnya aku sudah berpikir bahwa ini akan merepotkan apabila aku harus bergabung di dalam kompetisi menjadi ahli waris. Jadi setelah aku menguasai seni bela diri, aku berencana untuk pergi meninggalkan tempat ini. Aku sama sekali tidak menyangka kalau sang pemimpin akan terbangun secepat ini. Apakah sekarang akan sulit bagiku untuk pergi meninggalkan tempat ini? Kemudian penjaga itu mengatakan bahwa sang pemimpin telah memanggil semua tuan muda untuk berkumpul di hadapannya. Jadi, wahai tuan muda, bisakah kita pergi sekarang juga? Namun ketika melihat Goh-chan yang seperti biasanya selalu mengikuti kemanapun Jeong pergi, Jeong pun langsung meminta kepada Goh-chan untuk tinggal dan membereskan ruangan itu. Mendengar itu, Goh-chan mengerutkan kedua keningnya seolah-olah ada sesuatu yang membuatnya menjadi ngeri. Lalu Goh-chan menyadari bahwa jasadnya telah tergeletak di belakangnya. Dengan penuh percaya diri, Jeong bersama Azur langsung pergi mengikuti penjaga itu untuk menuju ke ruangan sang pemimpin. Di saat itu, Jeong bertanya-tanya apa yang akan dilakukan oleh sang pemimpin sampai-sampai ia telah memanggil semua anak-anaknya. Setelah kepergian mereka, Goh-chan langsung menutup pintu ruangan itu karena di saat itu ia dihadapkan pada situasi di mana ia harus membuang tubuhnya sendiri. Sambil memperhatikan tubuhnya yang terbaring kaku, Goh-chan berkata, siapa yang menyangka kalau aku harus membuang mayatku sendiri? Bahkan rasanya sangatlah aneh ketika melihatnya yang terbaring seperti itu. Sungguh nasib yang kualami sangatlah aneh dan juga tidak masuk akal.
Kemudian Goh-chan memandangi tubuh Hasiren yang telah ia rasuki. Ia pun bergumam, "Aku merasa aneh karena berat dada ini sangatlah luar biasa dan juga sensasi yang belum pernah aku alami sebagai seorang pria. Tubuh ini sangatlah luar biasa karena dia telah tumbuh dengan sangat cepat. Bahkan siapapun akan menyukainya apabila memiliki sebuah tubuh yang sebagus ini." Hasiren dengan wajahnya yang memikat dan juga pakaiannya yang sedikit terbuka, dia adalah wanita yang sangatlah sempurna. Lalu Goh-chan melirik ke sekelilingnya untuk memastikan bahwa tidak ada satu orang pun yang ada di dalam ruangan itu, karena ia ingin memeriksa dengan tangannya sendiri bagaimana sensasi menyentuh tubuh seorang wanita cantik. Sambil tertawa dan membuka pakaiannya, Goh-chan berkata, "Aku sama sekali tidak bisa menggunakan pakaian ini di dalam manor, jadi aku harus mengganti pakaian ini terlebih dahulu dengan menggunakan pakaian penjaga." Namun di saat yang bersamaan terlihat Azur yang mengerutkan kedua keningnya sembari tersenyum kepada Goh-chan setelah melihat Goh-chan yang membuka bajunya secara perlahan. Azur berkata, "Lihatlah laki-laki ini, apa yang ia lakukan dengan tubuh yang sebagus itu." Menyadari akan kehadiran Azur yang menatapnya sambil tertawa, Goh-chan pun langsung membeku yang seakan-akan kalau dia telah berubah menjadi batu. Seketika itu juga Azur pun langsung pergi meninggalkan Goh-chan sembari tertawa terbahak-bahak. Melihat itu Goh-chan bergumam, "Dasar sialan, meskipun aku sudah mati, tetapi rasanya akan lebih baik kalau aku mati saja." Di tempat yang berbeda, ketika melihat Azur yang kembali mengikutinya, Jeong pun bertanya kalau dia dari mana. Azur pun mengatakan kalau dia hanya ingin memastikan apa yang telah dilakukan oleh Goh-chan. Tidak lama kemudian, dari arah kejauhan, Jeong melihat bahwa Yu-chan telah berjalan mengikuti seorang penjaga untuk menuju ke tempat sang pemimpin. Akan tetapi, ketika Yu-chan menyadari bahwa ia melihat Jeong, ia pun langsung bergegas untuk menghampirinya dengan tatapan mata yang sangat tajam. Namun di saat itu, Yu-chan terlihat sedikit gelap daripada terakhir kali mereka bertemu, atau lebih tepatnya pada 4 hari yang lalu. Melihat kedatangannya, Jeong pun hanya tertawa karena ia telah melihat bahwa Yu-chan memiliki penampilan yang sangat berbeda. Jeong berkata, "Sudah 4 hari sejak terakhir kali kita bertemu, jadi bagaimana kabarmu saat ini?" Akan tetapi Yu-chan menanggapinya dengan mengatakan, "Dasar sialan, jangan basa-basi seperti itu. Jangan bilang kalau kau sudah menguasai teknik itu karena kulitmu tidak berubah sepertiku." Jeong pun bertanya apa yang dimaksud dengan teknik itu. Akan tetapi Yu-chan meminta kepada Jeong untuk tidak menyebutkan teknik itu karena ia begitu khawatir kalau para penjaga akan mendengarnya. Mendengar itu, Jeong hanya tertawa tipis karena dia telah sadar dengan apa yang dipertanyakan oleh Yu-chan, yaitu sebuah teknik rahasia yang hanya bisa dikuasai oleh sang pemimpin. Yu-chan berkata, "Apakah kau tidak lihat bagaimana kulitku bisa menghitam seperti ini? Jadi katakan kepadaku, apakah kau sudah mencoba teknik itu ataukah tidak?" Dengan santainya Jeong berkata, "Mana mungkin kalau aku tidak mencobanya, sedangkan orang yang mengajarimu adalah aku." Terlihat Yu-chan semakin pusing ketika mendengar Jeong yang berkata, "Mungkin saja perubahan dari kulitmu itu karena kau tidak bisa memahami tentang teknik itu dengan sebaik mungkin." Namun di sampingnya Azur merasakan ada sesuatu yang mencoba untuk menembus sebuah penghalang yang telah ia pasang pada seluruh kediaman keluarga Mok yang menandakan kalau itu adalah wilayahnya. Melihat Azur yang bertingkah seperti itu, Jeong pun bertanya apa yang telah terjadi kepadanya. Sambil tersenyum Azur berkata, "Berani sekali seorang manusia menginjakan kaki di tempat ini, bahkan setelah ia melihat kekuasaanku pada wilayah ini. Apakah dia berencana untuk mengantarkan nyawanya kepadaku?" Mendengar perkataan Azur, Jeong pun hanya tersenyum. Ia bergumam, "Sepertinya seseorang dari pavilion roh jahat sudah datang ke tempat ini. Aku yakin kalau ini akan menjadi sebuah permainan yang sangat menarik." Tanpa pikir panjang, Azur pun langsung pergi meninggalkan Jeong karena dia akan mengurus orang itu terlebih dahulu. Di sampingnya, ketika melihat Jeong yang tersenyum tipis, Yu-chan pun bertanya apa yang membuatnya menjadi tersenyum seperti itu. Dengan santainya, Jeong mengatakan kalau dia hanya tersenyum setelah melihat wajah Yu-chan yang telah menghitam. Tidak lama kemudian, mereka pun telah sampai pada kediaman sang pemimpin. Dan di dalam sana, mereka telah ditunggu oleh putra kedua, putra pertama, dan juga Madam Shock.
Terlihat Yupyong telah memandang kepada Jeong dengan tatapan mata yang begitu sinis. Ia bertanya-tanya mengapa putra ketiga dan juga putra keempat telah datang ke tempat itu secara bersamaan. Tepat di sampingnya, Madam Shock mencoba untuk membuat putranya agar terlihat sedikit rapi. Ia berkata, "Dengarkan aku baik-baik, jangan pernah mengucapkan sepatah kata pun di hadapan ayahmu karena kau sedang mabuk. Jadi, biar aku saja yang akan melakukannya untuk mewakilimu." Melihat tingkah konyol putra pertama, Yupyong bergumam, "Dasar sialan, entah kenapa setiap kali aku melihat bajingan ini perasaanku sangatlah kesal." Tetapi aku masih bertanya-tanya untuk apa sang pemimpin memanggil kami secara bersamaan seperti ini. Hanya ada satu alasan mengapa dia memanggil semua anaknya ketika ia terbangun dari koma panjangnya, yaitu untuk menentukan siapa yang akan mewarisi tahta sang kepala keluarga berikutnya. Pada sisi yang lain, Yu Chan bergumam, "Aku tidak peduli apakah catatan rahasia itu adalah asli ataukah palsu. Akan tetapi, jika aku menjadi seorang pewaris, maka hal ini sama sekali tidak akan penting." Di sampingnya, Jeong berpikir, mereka bilang sang pemimpin adalah salah satu dari 10 orang terkuat yang berada pada wilayah Anhui, dan dia bernama Mok Indan. Aku tidak bisa merasakan kekuatannya ketika ia terbaring di atas tempat tidurnya. Akan tetapi saat ini aku telah merasakan sebuah aura dari seseorang yang sangat kuat di balik pintu itu. Terlihat pintu ruangan sang pemimpin telah terbuka dengan sendirinya. Lalu di saat itu aura kekuatan yang begitu dahsyat telah menyebar memenuhi ruangan itu. Seketika itu juga mereka semua langsung memberikan salam penghormatan kepada sang pemimpin yang tidak lain adalah ayah mereka sendiri. Melihat sang pemimpin yang sedang duduk di atas tempat tidurnya, Jeong bergumam, "Sekarang aku mengerti mengapa mereka begitu tertarik untuk menjadi sang pewaris, karena mereka sangat ingin memiliki sebuah kekuatan yang bisa mengintimidasi seperti ini." Dikatakan dia adalah seniman bela diri yang terkuat di dalam keluarga ini, bahkan salah satu dari 10 master terkuat yang berada pada wilayah Anhui. Sungguh aku sangat penasaran bagaimana kekuatan orang ini yang sebenarnya. Kemudian sambil tertawa tipis Indan berkata, "Seperti yang aku perkirakan kalau kalian terlihat sangatlah sehat. Jadi apakah kalian tahu apa tujuanku untuk memanggil kalian semua ke tempat ini?" Oke semua, cukup sampai di sini dulu pembahasan alur cerita kita. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.